Semakin diantar dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia menyanyi terus. Ini kejadian itu membuat saya betul-betul mulai, setelah itu saya sudah mulai belajar agama dia. Saya mulai belajar agama, lalu kemudian mulai sholat dan sebagainya. Ini peristiwa yang pertama. 1 tahun kemudian dia mendapat lagi masalah yang sederhana ketika dia mulai, tapi dengan teman yang berbeda katanya. Pada saat dia coba melakukan patroli di jalan, dia mendapati ada satu kendaraan di depannya itu yang tiba-tiba mogok. Lalu turun orangnya mengangkat kap depan mobil untuk memperbaiki, tiba-tiba ditabrak orang ini. Dia pun segera membantu menyelamatkan, angkat di mobil, dan dia mulai antar juga ucapan la ilaha illallah. Tapi sebelum dia antar, dia sudah mendengar yang korban ini mulai membaca Al-Quran, surat-surat pendek, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu terus, ini sementara diantar ke rumah sakit. Lalu kemudian yang keluar itu ucapan-ucapan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia bilang ada 2 peristiwa yang terjadi, Ustaz, hanya dalam selang waktu 1 tahun. Yang satu menyanyi terus, dan yang satu ini mengaji. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Kahf yang saya baca pada hamdalah menjawab. Sungguh mereka, kata Allah, lalai dengan peristiwa ini. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Orang-orang yang ketika meninggal dunia itu dalam posisi sakarat, Allah perlihatkan dia di sana. Kejadian apa yang terjadi? Orang yang menyanyi ini, jadi itu polisi tadi, dia bilang, aduh, sote mau menyanyi saya ini, karena dia dapat langsung ini. Sebenarnya bukan itu. Tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak terbiasa. Peristiwa sakaratul maut itu akan muncul, itu kebiasaan. 2 peristiwa, karena kebiasaannya itu dia menyanyi saja, dia lupa sholat, dia lupa yang namanya ibadah. Allah perlihatkan dia ketika sakaratul maut. Fakasafna angka gitab. Allah katakan dia buka itu mata yang menutupi itu tadi, ada hijab, dibuka sehingga terlihat itu. Jadi tidak mudah orang itu mau diajarkan, biar beribu kali diajarkan la ilaha illallah, kalau kemudian yang dia lihat itu tempatnya di neraka. Nah, itulah sebabnya. Lalu fabasaru kal yauma hadid, jelas diperlihatkan itu, jelas. Jadi Allah menyetir pada ayat ini, jangan lalai dengan proses yang seperti ini. Nah, oleh karena itu kepada keluarga yang ditinggalkan, tadi adiknya menyatakan jika ada yang terselip, insya Allah tidak ada. Sepanjang yang kita ketahui almarhum ini di UIN Dato Karamapalu, apa yang dikhawatirkan oleh keluarga itu tidak ada. Kita kenal semua almarhum, sangat lembut kalau berkata-kata. Bahkan orang yang sudah terbiasa, kalau tadi adiknya itu berbicara, tidak ada bedanya dengan kakaknya suaranya. Jadi saya yang tidak melihat tadi adiknya, yang terekam dengan saya itu suara itu adalah suara almarhum. Karena itu Allah akan selalu membuka kepada kita itu apa saja dalam proses, karena itu jangan main-main. Perbanyaklah untuk membiasakan diri kepada perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena kalau ini kita tidak lakukan, maka akan berat kita untuk mengucapkan itu la ilaha illallah. Ini sesuatu yang akan dirasakan semuanya. Saya kira almarhum itu sudah mulai dibuka sejak beliau sakit, dan ini adalah hadiah yang terindah bagi almarhum. Orang-orang beriman itu kalau mau dipanggil, jangan menganggap bahwa rumah sakit adalah musibah, tapi cara Allah menyayangi kepada hambanya yang baik.
yang na'udzubillah kita tinggalkan jauh-jauh, dan selalu kita bermohon di setiap sholat kita kepada Allah, jangan mati mendadak. Itu yang kita hindari, itu yang kita jaga. Yang mati mendadak itu tidak ada lagi ruang. Tetapi kalau dia sakit, setiap orang yang sakit itu cara Allah untuk mendekatkan dengan dirinya. Pasti orang yang sakit itu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hadiah yang terindah, yang hanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai terjadi mati mendadak ini. Tidak ada lagi celah kesempatan kita untuk beristighfar dan meminta ampun kepadanya. Karena itu tentunya saya bangga, saya bahagia meskipun kita merasa kehilangan. Kiai Haji Ahmad Aceh ini adalah dosen paling senior di bahasa Arab, dan kontribusi beliau itu sangat banyak dalam membesarkan prodi bahasa Arab. Dokter sudah selesai kan? Belum. Biar dulu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Rektor lanjut Pak. Dokter. Ya baik, saya sedikit lagi kembali lagi kita mengingat kembali surah Qaf ayat 22 tadi, bahwa siapapun akan melewati pintu yang namanya sakaratul maut, yang di sana Allah akan perlihatkan peristiwa apapun. Karena itu tidak ada jalan lain. Kita mau pegang. Bagi kita yang hadir semuanya ini, kematian adalah peringatan bagi kita. Kematian adalah pintu kita untuk kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kepada keluarga yang ditinggalkan, percayalah dan yakinlah bahwa almarhum ini adalah dosen yang terbaik di UIN Datur Kama Palu, sudah mengabdi dengan sekian lama penguatan dan penyebaran Islam di Sulawesi Tengah. Dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kita melepas kepergian almarhumah ini ke tempat almarhum itu pada tempat di sisi Allah yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Kasih merata bunga. Ya.
Ya. Semua. Kepalanya. Ini sih kepalanya. Oke. Biasa komunikasi Om coba basiram dulu. Di sana kami sana Ini bawa pulang saja ke Perak. ya, kasih dulu semua ini. Mana tiket tadi? Di belakang. Sini ke. Harap sini. Berhadapan dengan mayit. Ada api. Iya. Hakun wa anna qabra hakun wa anna nahi hakun wa anna azabahu hakun wa anna sulamun karin wa nakir hakun wa anna al-basa hakun wa lisaba hakun wa anna safata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakun wa anna al-jannata hakun wa anna an-nar hakun anna liqa Allah ta'ala li ahli haqqi hakun wa anna Allah yab'athu man fil qubur al-ana qad sirta fi atbaqi tara wa baina sakir al-mauta فإذا جاءك الملكان وهم منكر ونكير حق ولا يبهاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألك من ربك وما نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقول لهما بلسان صحيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي الإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك هيت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله بالثابت ثبتك الله بالثابت ثبتك الله بالثابت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.